Apa, kamu akan sukses? Jangan membuatku tertawa, cemooh Kinan. Diandra tidak bersikap sopan, jadi tidak ada alasan bagi Kinan untuk bersikap sopan padanya. Diandra mendengus marah. Beraninya kamu tidak menghormatiku karena aku akan menguasai lab ini dengan desainku? Produkku hampir selesai, jadi itu berarti kamu sudah kalah. Kinan mengangkat alisnya dengan sikap merendahkan. Maaf, tapi rasa hormatku hanya untuk sesama manusia, bukan orang rendahan sepertimu, orang rendahan yang mencuri milik orang lain. Kamu, wajah Diandra merah karena marah. Namun, dia tenang dengan cepat saat bibirnya melengkung menjadi seringai sombong. Kinan, kamu tidak bisa seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Kamu bilang aku pencuri tapi mana buktimu? Desainmu adalah bukti terbaik. Ini identik dengan milik kakakku. Jika itu bukan plagiarisme, aku tidak tahu apa itu, Gavin berkata dengan marah. Diandra menatap Gavin dengan tatapan tajam, sepertinya wanita murahan itu membawa bocil untuk membelanya. Anak kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Aku pemilik tempat ini. Kamu bilang aku menjiplak desainnya? Tidak, dia yang mencuri desainku. Gavin tertawa di wajahnya. Alhamdulillah aku memutuskan untuk mengikuti hari ini, atau aku tidak akan mengenal manusia yang tidak tahu malu sepertimu sebenarnya ada di dunia. Aku pasti akan membuatmu memakan kata-katamu. Keamanan, usir mereka, Diandra memerintahkan dengan dingin. Dia mungkin tidak bisa datang langsung ke Kinan, tapi dia lebih dari mampu menangani antek-antek di sekitarnya. Ia, membuat orang-orang di sekitarnya menderita pasti akan berada di bawah kulit Kinan. Keamanan datang dengan cepat. Kinan mengunci para pria dengan tatapan dinginnya. Siapapun yang menyentuh adikku akan segera dipecat. Jangan lupa, aku memiliki setengah dari saham lab. Kinan kemudian menoleh ke Diandra. Jika aku mau, kamu juga harus pergi. Wajah Diandra sedikit berkedut tetapi dia mengejek. Kinan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menjalankan pertunjukan? Kamu mungkin memiliki setengah dari saham tetapi, lab ini tidak mengikuti keputusanmu. Aku di sini atas perintah Nenek Susan. Jadi, selain dia dan penatua keluarga Dirgantara, tidak ada yang berhak membuatku pergi dan itu termasuk kamu. Kamu benar. Kalau begitu aku akan mengusirmu sendiri ketika mereka tidak lagi berada di pihakmu. Namun, mereka mungkin akan mengusirmu sendiri. Finn, jangan buang waktu kita dengannya. Kinan menjatuhkan ancaman sebelum berbalik untuk pergi. Diandra jelas tidak terpengaruh karena dia pikir Kinan menggertak. Ditambah lagi, kesuksesannya tak terelakkan. Tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Waktu akan memahkotainya sebagai pemenang. Kinan, nikmati hidupmu selagi kamu masih bisa karena kamu akan segera mendapatkan apa yang akan datang kepadamu. Diandra menatap belati di punggung Kinan sebelum memanggil salah satu anteknya untuk mengamati gerakan Kinan. Laporkan kembali padaku setiap gerakannya. Aku tidak peduli seberapa kecil itu. Baik. Pesuruh itu menerima pesanannya dan pergi. Tidak lama kemudian, Diandra pergi, merasa nyaman mengetahui kemenangannya yang menghalangi. Bagaimanapun, ini adalah kaki terakhir jadi dia tidak bisa menyerah sekarang. Kinan mencapai labnya sendiri dan mencari Nathan sebelum melanjutkan penelitiannya. Nathan berkata dengan cemas, Nona Kinan, bukankah sudah terlambat bagi kita untuk memulai penelitian kita sekarang? Diandra telah menyelesaikan desainnya. Kinan tidak terpengaruh. Itu urusannya. Bagaimanapun, kita akan membiarkan produk akhir kita berbicara sendiri. Tapi saya sudah melihat desain Diandra. Nona Kinan, saya benci mengatakannya tetapi Anda belum melihat desainnya, itu. Kata-kata Nathan tertahan di tenggorokannya ketika Kinan menampilkan desainnya di layar komputer. Dia menatap layar tanpa berkata-kata, matanya bulat seperti koin perak. Ini,
Desain ini, apakah replika yang tepat dari wanita itu? Gavin menyelesaikan pemikiran itu di benaknya. Nathan mengangguk dengan keras. Memang, sama persis, Nona Kinan. Mengapa desainmu sama dengan milik Diandra? Itu karena wanita tercela itu mencuri desain kakakku, Gavin berkata dengan jijik. Dia mencuri karya orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya, wanita yang tidak tahu malu. Nathan terpesona melebihi kata-kata. Apa? Desain Diandra sebenarnya dicurinya dari Nona Kinan? Itu benar. Ada kekaguman di mata Nathan. Nona Kinan, pekerjaan Anda sangat mengesankan. Tidak heran Diandra tiba-tiba menyelesaikan penelitiannya beberapa hari setelah Anda tiba di lab meskipun tidak ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya masuk akal sekarang. Tapi mengapa Anda tidak mengeksposnya? Produk akhirnya hampir siap. Jika Anda membicarakan ini setelah fakta, orang lain hanya akan berpikir. Kinan tidak melewatkan implikasinya. Aku yang menjiplak karyanya? Memang. Kinan tersenyum misterius. Pekerjaanku tidak begitu mudah dijiplak, dia akan segera menghadapi pembalasan. Baiklah, cukup basa-basinya, mari kita mulai bekerja. Kinan dengan cepat memberi Nathan tugasnya. Penugasan itu datang sebagai kejutan lain bagi Nathan. Kinan ingin dia pergi mendapatkan salah satu prototipe Diandra. Dia ingin memodifikasi prototipe daripada memulai yang baru. Nathan mengira dia salah dengar. Nona Kinan, apa yang Anda katakan? Anda ingin saya bertanya kepada tim Diandra untuk salah satu prototipe mereka yang sudah jadi? Ya, tapi itu adalah hasil karya mereka. Mengklaim bahkan hanya satu sebagai milik kita masih sedikit. Kinan mengerti kekhawatirannya. Dia menjawab sambil tersenyum, jadi bagaimana jika itu adalah hasil karya mereka? Desainnya milikku, itu hanya pekerjaan. Karena Diandra mencurahkan begitu banyak upaya untuk menyelesaikan desainku, tidak menggunakan prototipenya hanya akan mengecewakannya, bukankah kamu setuju? Pergi dan minta salah satu prototipe yang sudah jadi dari mereka. Jika ada yang menghentikanmu, beritahu mereka bahwa mereka berhak menolak ketika mereka memiliki lebih dari 50% saham lab. Kinan memiliki kekuatan pemegang saham di sisinya, sehingga Nathan tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Tak perlu dikatakan, Diandra hampir jatuh dari kursinya ketika dia mendengar permintaan Nathan. Betapa tak tahu malunya Kinan ini. Prototipe ini adalah ciptaanku, mengapa aku harus memberinya satu? Apa dia tidak punya cukup waktu untuk membuatnya, jadi dia mengejar salah satu milikku. Nathan tahu ini akan menjadi tanggapan Diandra, jadi dia menambahkan dengan tenang, Nona Kinan mengatakan desain itu milikmu, jadi dia tidak akan membantah fakta itu. Namun, sebagai orang yang memegang setengah saham di lab ini, dia menuntut pemimpin Diandra untuk menyerahkannya. Atas salah satu prototipe Anda yang sudah jadi. Dia bisa memiliki seluruh lab dan aku tidak akan memberinya satu pun momoko. Pemimpin Diandra sudah siap tepat pada saat itu. Seorang insinyur berlari dan berteriak dengan penuh semangat, "Pemimpin Diandra, kita berhasil. Produk akhir, kita memilikinya dan sempurna. Pemimpin Diandra, akhirnya kita berhasil." Suasana di lab seperti pesta. Tim insinyur Diandra sangat gembira. Mereka akhirnya menciptakan anggota tubuh manusia buatan yang sempurna. Semua orang di sana tahu apa arti kesuksesan ini. Itu berarti sebuah langkah besar untuk kemajuan umat manusia, sebuah halaman dalam buku-buku sejarah. Ketenaran dan uang, itulah hadiah yang menunggu kru yang terlibat dalam proyek ini. Tentu saja, sebagai manajer yang memperjuangkan penelitian terobosan ini, Diandra akan mengamankan dirinya sendiri dengan kehidupan yang kaya dan berkuasa. Diandra tahu perkembangan ini tidak bisa dihindari, tetapi dia masih merasa sulit untuk menekan histeria di hatinya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.